Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia pada umumnya yang saya cintai, baik bahasaku, maju negeriku. Pada kesempatan ini, kita membahas makna denotatif dan makna kias. Dua jenis makna ini penting untuk dipahami secara baik oleh semua penutur bahasa, karena setiap kita berkomunikasi, kita hampir selalu menggunakan bentuk bahasa yang bermakna denotatif dan makna kias. Oleh karena itu, kedua makna itu perlu dipahami sebaik-baiknya oleh penutur bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas contoh-contoh makna denotatif dan makna kias, mari kita pahami konsep dasar makna denotatif dan konsep dasar makna kias. Berdasarkan adanya pengumpamaan atau tidak adanya pengumpamaan, maka satuan bahasa dapat dikelompokkan menjadi satuan bahasa yang bermakna denotatif dan satuan bahasa yang bermakna kias. Apakah makna denotatif itu? Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil pengamatan panca indera. Panca indera itu berupa indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengar, indera peraba atau indera perasa, dan indera penglihatan. Nah, mari kita pahami makna denotatif, yaitu makna yang sesuai dengan hasil pengamatan indera kita. Contoh, hasil panen padi menurun karena banyak tanaman padi dimakan tikus. Tikus dalam kalimat di atas bermakna denotatif, karena tikus dalam kalimat di atas bermakna denotatif, karena tikus tersebut bermakna sesuai dengan hasil pengamatan panca indera, yaitu khususnya indera penglihatan. Berdasarkan hasil pengamatan indera penglihatan, tikus adalah binatang yang tergolong hama tanaman yang suka mengerat, memakan padi dan biji-bijian yang lain. Nah, dalam contoh kalimat di atas, tikus memang bermakna binatang yang tergolong hama tanaman yang suka mengerat, suka makan padi, dan bijian-bijian yang lain. Saya ulangi, dalam kalimat di atas, tikus bermakna hama tanaman yang suka mengerat, memakan padi, dan biji-bijian yang lain. Jadi, makna tikus dalam kalimat di atas adalah tikus yang sesungguhnya, yaitu tikus yang sesuai dengan pengamatan mata kita. Mari kita bandingkan makna denotatif kata tikus tersebut dengan makna kias dari kata tikus. Nah, sebelum kita membahas contoh makna kias, mari kita pahami konsep dasar makna kias. Apakah makna kias itu? Makna kias adalah makna yang terbentuk akibat pengumpamaan, pengiasan, atau pembandingan. Mari kita pahami makna kias itu dengan memperhatikan contoh makna kias dari kata tikus. Contoh makna kias. Perusahaan itu bangkrut karena banyak tikus yang bekerja di dalamnya. Kata tikus dalam contoh kalimat tersebut bermakna kias, yaitu pencuri atau koruptor. Tikus adalah makna akibat pengumpamaan atau akibat pembandingan antara objek yang satu dengan yang lain, yang ada kesamaan sifat, bentuk, atau fungsi objek itu. Contoh, tikus dalam contoh kalimat di atas merupakan makna kias dari orang yang mencuri kekayaan di tempat dia bekerja, atau orang yang mengorupsi
uang di tempat dia bekerja. Jadi, orang yang suka mencuri di tempat dia bekerja atau orang yang berperilaku sebagai koruptor diumpamakan, dikiaskan atau disamakan dengan tikus. Mari kita mantapkan pemahaman kita tentang makna denotatif dan makna kias. Peserta ujian diminta untuk duduk di kursi masing-masing. Kata kursi dalam kalimat tersebut bermakna denotatif, yaitu tempat duduk seorang diri. Memang, berdasarkan hasil pengamatan indera penglihatan yaitu mata, kursi adalah tempat duduk untuk satu orang saja. Dan demikian, makna denotatif adalah makna yang sama dengan objek yang sesungguhnya. Contoh makna kias dari kata kursi. Bupati lama kehilangan kursi karena dia kalah dalam pilkada calon bupati dan wakil bupati tahun 2019. Dalam kalimat di atas, kursi bermakna kias jabatan. Jabatan diumpamakan atau dikiaskan atau disamakan dengan kursi. Jadi antara kursi dan jabatan itu ada kemiripan, yaitu jabatan adalah sesuatu yang diduduki dan kursi yang sesungguhnya memang suatu perabot yang biasa diduduki atau fungsinya untuk diduduki. Jadi antara makna denotatif kata kursi dan makna kias kata kursi ini ada kemiripan. Kemiripannya adalah makna denotatif kursi adalah kursi yang biasa diduduki oleh satu orang saja atau perabot rumah tangga yang diperuntukkan untuk duduk satu orang saja. Makna kias dari kursi adalah jabatan. Jabatan itulah diduduki. Jadi sama-sama punya fungsi. Kursi yang sungguhnya juga untuk diduduki, jabatan juga untuk diduduki. Karena itu ada kemiripan antara makna denotatif dan makna kias. Nah, mari kita pahami makna denotatif dalam bentuk ungkapan yang lebih panjang. Contoh, anjing dan kucing jangan ditempatkan di satu tempat karena mereka selalu bertengkar. Anjing dan kucing dalam kalimat di atas bermakna denotatif, yaitu binatang piaraan berkaki empat yang selalu bertengkar saat bertemu. Berdasarkan hasil pengamatan indera, yaitu indera penglihatan, yaitu mata, kucing dan anjing adalah hewan yang selalu bertengkar tiap bertemu. Inilah makna denotatif dari kata anjing dan kucing. Mari kita pahami makna kias dari ungkapan perbuatan anjing dengan kucing. Si bundet dan si gundes seperti anjing dengan kucing. Dalam kalimat tersebut, perbuatan selalu bertengkar atau tidak pernah rukun dikiaskan atau diumpamakan atau dibandingkan dengan perbuatan anjing dengan kucing. Jadi, perbuatan yang setiap bertemu selalu bertengkar itu dikiaskan dengan perbuatan anjing dengan kucing. Contoh yang lain, makna kias adalah untuk mendapatkan keadilan dari para petugas hukum yang korup seperti pungguk merindukan bulan. Harapan yang sangat sulit bahkan tak mungkin terkabul dikiaskan atau diumpamakan dengan pungguk merindukan bulan, sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Contoh makna denotatif yang lain adalah Pak Juha sedang mengembala kambing hitam yang sedang bunting. Kambing hitam dalam kalimat di atas bermakna denotatif, yaitu kambing yang bulunya berwarna hitam. Berdasarkan hasil pengamatan indera penglihatan, yaitu mata, kambing hitam adalah binatang berkaki empat, pemakan rumput dan dedaunan, yang dagingnya lazim dibuat gulai atau sate, yang bulunya berwarna hitam. Jadi, kambing hitam dalam contoh kalimat tersebut kambing yang sesungguhnya, yaitu kambing yang sesuai dengan
pengamatan atau penglihatan mata kita. Contoh makna kias dari ungkapan kambing hitam. Dia mencari kambing hitam atas kekalahannya dalam pemilu 2009. Tindakan mencari-cari alasan untuk menutupi kelemahan atau kesalahan dikiaskan, dibandingkan, atau disamakan dengan kambing hitam. Inilah makna kias kambing hitam, yaitu makna yang muncul akibat pengumpamaan atau akibat pembandingan antara objek satu dengan objek yang lain. Biasanya makna kias dari suatu ungkapan itu ada hubungan kemiripan, entah itu kemiripan bentuk, kemiripan sifat, atau kemiripan fungsi antara objek yang dibandingkan dengan makna kiasnya. Dengan demikian ada hubungan antara makna denotatif dan makna kiasnya. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang kami hormati, demikianlah pembahasan tentang makna denotatif dan makna kias. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.